Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan algoritma EDF dan algoritma ACO. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian penjadwalan dan tujuan penjadwalan. Penjadwalan secara umum merupakan sebuah proses perencanaan pengalokasian sumber daya untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan dalam suatu waktu tertentu. Kemudian, tujuan dilakukannya penjadwalan ini agar permintaan dari pengguna dapat diselesaikan dengan tepat serta mengurangi keterlambatan. Dengan demikian, produktivitas pada perusahaan akan tercapai dan memuaskan konsumen. Penjadwalan juga dapat diartikan sebagai kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan di sistem komputer. Kemudian ada 6 sasaran utama penjadwalan proses, yaitu adil atau fairness, efisiensi, waktu tanggap atau response time, waktu tanggap dengan sistem waktu nyata yaitu response time at real time, turnaround time, dan throughput. Kemudian ada juga multi-programming, yaitu adalah proses penjadwalan komputer yang sedang digunakan saat ini. Metode multi-programming ini dapat diartikan juga sebagai metode yang memungkinkan dua program atau lebih dilakukan atau dilaksanakan secara bersamaan dalam sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Ada juga dua jenis penjadwalan lainnya, yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang non-preemptive yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemrosesan tidak dapat diambil alih oleh proses lain hingga proses itu selesai. Ada juga preemptive, saat diberikan jatah memproses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai waktunya. Lalu ada macam-macam algoritma penjadwalan strategi non-preemptive, yaitu ada FIFO, first in, first out. Terus ada juga SJF, shortest job first, ada highest ratio next, dan ada multiple feedback quick quiz. Serta algoritma yang merupakan strategi preemptive adalah round robin, shortest remaining first, priority scheduling, dan guaranteed scheduling. Penjadwalan preemptif yang paling sering digunakan adalah earliest deadline first, karena algoritma ini digunakan dalam penjadwalan real time, di mana periode tercepat atau deadline tercepat akan didahulukan dalam penggunaan sumber daya. Ada beberapa akibat yang muncul dari beberapa kejadian, yakni tidak ada kerugian sedikit pun, tetapi ada efek negatif meskipun tidak terlalu besar, atau mungkin juga dapat menimbulkan bahaya untuk waktu yang sangat besar. Kemudian saya akan menjelaskan ACO atau End Colony Optimization. ACO ini termasuk ke dalam Swarm Intelligence yang merupakan salah satu jenis paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. ACO biasanya digunakan untuk menyelesaikan discrete optimization problems dan persoalan yang kompleks di mana terdapat banyak variabel. Oleh karena itu, dilakukan perbandingan studi literatur antara performansi algoritma EDF dan ACO untuk menjawab pertanyaan seperti apakah salah satu algoritma unggul dalam segala situasi dibandingkan algoritma lain. Jika satu algoritma hanya unggul pada situasi tertentu, mengapa hal itu dapat terjadi? Kemudian saya akan menjelaskan algoritma EDF atau yang bisa disebut earliest deadline first. Algoritma penjadwalan ini digunakan secara real time pada sistem operasi. EDF ini akan menjadwalkan secara dinamis dan membuat
prioritas sesuai dengan urutan deadline dan proses yang akan dieksekusi. Proses dengan deadline terdekat memiliki prioritas lebih besar dibandingkan dengan proses yang memiliki deadline lebih lama. EDF memiliki aturan ketika sedang mengeksekusi sebuah proses, yaitu proses tersebut harus memberitahukan kepada sistem mengenai permintaan deadline-nya. EDF memiliki prioritas yang bersifat dinamis, karena EDF akan selalu menyesuaikan dengan deadline proses baru yang sedang dijalankan. EDF tidak meminta proses secara berkala. Kemudian ada algoritma ACO atau yang disebut N-colony optimization, yaitu sesuai namanya ACO atau ACO bekerja sebagai sebuah koloni semut yang mengumpulkan makanan, di mana setiap semut mencoba setiap jalur yang mungkin untuk mencapai makanan menurut Marco Dorigo dan teman-temannya. Algoritma ACO juga disamakan dengan menggunakan cara yang sama pada semut, yaitu mencari jalur untuk scheduling tercepat untuk membantu prosesnya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah, pada awalnya ACO dipakai untuk menyelesaikan Traveling Salesman Problem atau TSP. ACO dipakai ketika sebuah tur dapat sampai ke satu tujuan, tapi hanya melewati tiap kota yang singgah sekali dan tidak boleh dilewati. ACO dapat dimisalkan dengan sebuah konsep, yaitu ketika ada 4 jalur, yaitu A, B, C, D, yang memiliki kecepatan berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu E. Dapat disimbolkan bahwa jalur tercepat dapat diambil untuk menuju E adalah jalur dengan kecepatan yang tertinggi. Kan perbandingan algoritma EDF dan ACO. Perbandingan performansi algoritma EDF dan ACO dibagi dalam 3 kondisi, di mana masing-masing kondisi telah diuji secara independen oleh penelitian. Terlebih dahulu, kedua algoritma tersebut diuji pada kondisi underload, overload, dan NP problem. Pada masing-masing kondisi dijabarkan hasil uji coba dan analisis yang didapat. Yang bisa dilihat, yang pertama ada underload. Dari gambar di sebelah berdasarkan hasilnya yang didapat, dapat disimpulkan bahwa algoritma EDF dan ACO memiliki performansi yang sama ketika ditempatkan dalam kondisi underload. Namun, jika execution time dijadikan sebagai salah satu kriteria performansi, maka EDF lebih unggul dibandingkan ACO. Hal ini disebabkan ACO perlu melakukan komputasi di awal menentukan jalur atau proses atau task yang akan dieksekusi. Penambahan waktu komputasi ACO ini tergantung pada prosesor yang komputer gunakan, sementara EDF dikarenakan algoritma ini hanya melihat deadline dari suatu proses tertentu, melakukan komputasi di awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi underload, EDF lebih unggul dibandingkan algoritma ACO. Kemudian ada overload. Jika dilihat pada gambar di sebelah, berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa algoritma ACO lebih unggul dibandingkan algoritma EDF. Mengapa? Dikarenakan hal ini algoritma EDF mengutamakan proses deadline terlebih dahulu. Hal ini tidak menjadi masalah ketika mesin berada dalam kondisi underload, di mana semua teks dapat terselesaikan. Namun, dalam situasi overload, mesin tidak dapat memproses semua teks atau proses yang ada dan harus mengoptimalkan penjadwalan proses. Kemudian ada NP problem.
Jika bisa dilihat pada gambar di sebelah, P atau NP problem merupakan masalah yang paling terkemuka dalam dunia matematika dan komputer. P atau polynomial time merupakan sebuah kelas dari kumpulan masalah yang dapat dikerjakan menggunakan suatu algoritma dalam waktu polinomial, sementara NP non-deterministic polynomial time bisa disebut juga not P merupakan sebuah kelas dari kumpulan masalah yang tidak dapat dikerjakan namun dapat diverifikasi dalam waktu polinomial tertentu. Dapat dilihat pada gambar sebelah, Gagne, W.L. Price, dan Gravel menemukan hal yang sama dalam algoritma ACO dan algoritma tradisional lainnya diuji terhadap NP problem sebanyak 20 kali atau generasi runtime dari masing-masing algoritma, kemudian dibandingkan. Didapat bahwa performansi ACO atau sama lebih unggul dibandingkan algoritma lainnya. Hal ini dikarenakan seiring dengan perulangan yang dilakukan, algoritma ACO dapat mengingat jalur terbaik yang diberikan generasi sebelumnya dan berusaha mengoptimalkan jalur tersebut, hingga proses ini dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan jalur yang sangat efisien. Maka dapat disimpulkan dari kedua penelitian terdahulu ini bahwa algoritma ACO lebih unggul dibandingkan algoritma EDF bila dihadapkan dengan NP problem. Kesimpulan akhirnya, algoritma EDF adalah penjadwalan pada sistem operasi yang bekerja secara real time. EDF akan memilih suatu proses terdekat atau dengan waktu kedatangan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Ada juga algoritma ACO adalah algoritma yang menerapkan sistem koloni semut yang selalu mencoba mencari jalur yang tercepat sehingga akan menjadi jalur yang sering digunakan. Algoritma ACO juga menerapkan seperti semut akan mencari jalur eksekusi proses yang cepat dan akan mengikuti jalur eksekusi yang tepat untuk mempersingkat waktu. Algoritma ACO lebih unggul dari algoritma EDF terbukti dengan perbandingan di atas, di mana kondisi overload dan NP problem ACO lebih unggul, sedangkan kondisi underload EDF dan ACO memiliki performa yang sama. Sekian yang dapat saya bawakan atau saya presentasikan. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.